Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube ini bersama saya Agi Eka. Dan kali ini kita akan sama-sama unboxing sebuah paket. Ini judulnya Hampers Ramadan kali ya, dari salah seorang penulis sahabat saya, yaitu Kak Mona Lisa. Jadi teman-teman mungkin ada yang pernah mendengar namanya atau pernah melihat beberapa karyanya. Beliau itu memang penulis Wattpad gitu ya. Dan salah satu buku yang pernah saya baca itu adalah Istri Cadangan gitu. Nah ini gak tahu ya apa, kayaknya beberapa buku yang saya lihat itu beliau itu emang banyak banget fokus di novel-novel cinta dan khususnya tentang kehidupan pernikahan. Mungkin kayak Kak Ika Vihara ya, kalau misalkan teman-teman ada yang pernah dengar. Jadi lebih fokusnya itu ke Le Mariage gitu kalau tagline di LX Media. Nah, saya kaget sih ya waktu itu tiba-tiba beliau nge-DM terus nanyain gitu, "Kang, kalau saya kirim hampers boleh?" Ya boleh dengan sadar hati. Dan saya gak nyangka kalau hampersnya itu segede gaban gini loh. Wah, itu kaget sih. Orang-orang rumah pada penasaran. Ini kenapa gitu, ini apaan, isinya apa. Jadi supaya nggak penasaran, kita buka sama-sama aja sekarang. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya. Ini bentuknya kotak, lalu dilapisin sama bubble wrap, jadi aman banget ini sebetulnya. Lalu kita bisa lihat di sini. Nah, yang paling penting adalah ini nih. Jadi ada tulisan di sini, "Semoga suka oleh-oleh honeymoon dari saya. Jangan lupa mention di Instagram ya." Dari Arjuna. Waduh, siapa ide Arjuna? Mungkin teman-teman yang ngikutin Kak Mona Lisa tahu ya siapa Arjuna. Tapi saya belum terlalu kenal. Jadi hayu kita buka sama-sama kira-kira apa ya isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di sini buka langsung pakai gunting. Oke, ini ada lipatannya. Nah, fun fact juga, kayaknya kalau saya sempat lihat di IG, beliau itu banyak ngirim juga ke berbagai tempat, bahkan ada yang ke luar negeri. Kalau nggak salah ada yang sampai ke negeri jiran Malaysia, kemudian juga di beberapa tempat di Indonesia. Wah, itu ramai banget sih dan pasti pada seneng gitu. Ini Mas Arjuna baik banget ya, jalan-jalan honeymoon kemudian semua orang dikirimin hamper sama beliau. Wah, keren banget sih. Nah, teman-teman di sini ada yang senang dengan novel-novel percintaan, khususnya tentang kehidupan setelah pernikahan. Saya nggak tahu kenapa ya, karena umur juga kali ya. Jadi bentar lagi udah mau kepala 3. Entah kenapa sekarang jadi seneng gitu kalau misalkan baca tema-tema yang hubungannya tentang kehidupan setelah pernikahan. Karena ketika kita lihat ya, setelah pernikahan itu kan bukanlah akhir dari sebuah kisah cinta, tapi justru merupakan awal yang baru. Nah, di sini juga kalau misalkan teman-teman baca beberapa buku, khususnya yang tema-temanya pernikahan gitu, itu ternyata spektrum pernikahan itu luas banget. Jadi itu yang saya salut gitu ya sama LX sama Gramedia Group, bahwa mereka itu bisa banget eksplorasi tema yang kelihatannya cukup sederhana itu, tapi justru sangat kompleks di dalamnya. Jadi udah ada masa-masa awal pernikahan itu seperti apa, kemudian juga bagaimana untuk yang sudah menikah selama bertahun-tahun, lalu juga kita akan melihat gitu ya dinamika ketika sudah punya anak. Wah, itu masing-masing beda semua tantangannya. Makanya yang salut ke orang-orang yang sudah menikah gitu ya, sampai pernikahan perak, pernikahan emas. Artinya kan mereka sudah bisa saling memahami pasangannya satu sama lain. Dan itu juga sih yang saya harap dari membaca novel-novel seperti ini. Kita jadi punya gambaran pernikahan itu seperti apa, lalu kita juga punya persiapan
Makanya novel pernikahan ini nggak cuma buat yang udah menikah, tapi yang belum menikah pun ini cocok banget untuk dibaca. Oke. Bentar. Bisa ditarik. Oke, kita coba tarik dulu. Lupa ya kalau misalkan ada bubble wrap kayak gini, kayak asa sayang gitu kalau misalkan mau dirobek membabi buta. Nggak tahu kenapa ya, orangnya sama barang aja sayang, apalagi sama kamu ya. Waduh, oke, ini udah ya, kita singkirkan dulu bubble wrapnya. Oke, kita lihat di sini. Waduh, ini paketnya lucu sih, warna-warna ungu-ungu gitu. Terus di sini ada yang ngejendol, kayaknya sih buku sih. Kita coba buka ya sama-sama. Sisanya di belakangnya kotak. Nah, ini nggak tahu sih kotaknya isinya apa ya. Penasaran, asli penasaran. Kayaknya menurut teman-teman apa? Coba kalian tebak. Tulis di kolom komentar juga gak apa-apa. Lalu kita lihat sama-sama apakah tebakan kalian betul atau tidak. Wah, momen-momen buka misterius box kayak gini tuh bener-bener momen yang tak tergantikan sih. Karena kita punya pengalaman asik, pengalaman baru, dan pengalaman menarik nanti ketika membukanya. Ketika kita tidak tahu ada apa isinya, nah itulah kejutannya. Ya, kehidupan kan seperti itu ya. Kita nggak pernah tahu misterius box dari Allah, dari Tuhan itu seperti apa. Tiba-tiba kita dikasih suatu cobaan, dikasih suatu ujian, dan kita mau nggak mau dipaksa untuk menghadapinya. Tapi tenang saja, karena Allah berjanji, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Bersama dengan satu kesulitan pasti ada satu kemudahan. Bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Itu janji Allah dalam surat Al-Isra ya, Al-Insyirah. Dan artinya ketika kita diberi satu ujian, tenang saja karena Allah pasti memberikan dua kemudahan. Kemudahan untuk bersabar dalam menghadapinya, dan kemudahan untuk mencari solusinya. Wah, Masya Allah sekali, bulan puasa kita jadi jadi kontennya sangat islami sekali ya. Oke, nah ini sudah kelihatan satu lapisnya. Ketika satu lapis dibuka, benar ternyata di atasnya itu novel, tapi kita nggak tahu bawahnya ada apa. Kita coba buka lagi ya. Oke. Ngomong-ngomong, kalian sendiri banyak yang seneng gak sih sama konten-konten unboxing? Saya sendiri kadang suka seru ya ngeliatin kalau orang-orang unboxing itu, karena kita jadi tahu ekspresi mereka, kemudian juga kita ikut sama-sama penasaran apa yang lagi di unboxing. Nah, pengalaman unboxingnya itu emang tidak tergantikan sih. Oke, wow, kita pisahin dulu. Oke, mantap. Oke, nah jadi kita ada dua isinya ya. Ini novel dan ini ada kotak hitam misterius black box. Novelnya nanti kita buka terakhir ya, karena kan save the best for the last gitu ya katanya. Nah, saya justru penasaran sama kotak ini. Ini kotak apaan ini? Bentar, bukanya dari sini kayaknya. Moment of truth, tebak. 1, 2, 3. Ya, waduh. Gila, mantap sih. Kita buka, kita lihat satu-satu ya. Jadi ini dilapisin plastik. Wah. Dan isinya makanan. Waduh, tahu aja nih kalau lagi bulan puasa, lagi butuh cemilan sama apa ya, teman berbuka dan sahur ya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Wih, Mas Arjuna ini baik banget ya. Yang pertama ada ini keripik abon cabe dieng berarti dari
Dari mana? Jogja ya? Oke, terbuat dari cabai dieng yang diolah dengan bumbu pilihan, cocok buat cemilan dan pengganti sambal di saat makan. Wow, diproduksi oleh Omah Rajasari. Mantap, gila, keripik abon cabai dieng, mantap. Nanti kita cobain ya. Kita akan rasakan ini ketika lagi berbuka dan sahur. Kemudian di sini kita ada mie ongklok. Wih, baru dengar loh mie ongklok. Mie ongklok ini pasta noodle, dibuat dari Mas Desta. Pasta noodle instan asli Indonesia. Rasanya golden cheesy, kuliner lokal go internasional. Pertama di Indonesia, khas Wonosobo. Gila, oke. Ini mie pasta ya. Mie pasta, gila. Mie pasta. Saya cuma tahu pasta itu kan kayak spaghetti gitu ya, yang fettuccine, apalah itu dari Italia. Tapi ini mie pasta pertama dari Indonesia, rasa lokal, produk lokal rasa internasional katanya. Wis, mantep. Nanti kita akan cobain juga. Keren ini. Lalu kita punya apa ini? Bentar, ini kayak kue ya? Kue apa ya? Iya, kayak kue-kuean gitu kan yang aduh, gila wanginya. Jadi kayak kue di mana ya? Kue-kue lebaran ada sih, tapi jarang. Lebih sering ngeliat di mana ya? Teman-teman coba komen ya. Sering ngeliat kue kayak gini gimana? Cuma biasanya kadang-kadang ini jadi topping-topping kecil. Ini cemilan anak-anak sih. Kalau nggak salah saya dulu pernah makan kayak gini waktu masih kecil. Kalau gede gini udah jarang sih sebetulnya ya. Oke, jadi kita simpan dulu karena nggak ada namanya juga. Nanti kita coba lihat lagi. Kemudian ini, buset, ini apa ini yang panjang? Oke, Carica in sirup gemilang dari dataran tinggi Dieng Wonosobo. Waduh. Oke, kita lihat di sini. Carica adalah buah khas dari dataran tinggi Dieng Wonosobo, Jawa Tengah. Selain rasanya yang lezat, buah carica mengandung karotenoid konsentrasi tinggi, provitamin A, vitamin C, dan E, bermanfaat sebagai antioksidan dalam tubuh dan mampu menyingkirkan radikal bebas penyebab kanker. Selain itu, kandungan enzim papain memiliki kemampuan mempercepat proses pencernaan protein dan berkhasiat sebagai obat perut seperti diare, sakit mah, dan sembelit. Wow. Sirup buah carica kualitas premium dari dataran tinggi Wonosobo. Ini masuknya long pack, isinya 4 cup. Wow. Ini sekilas kalau teman-teman lihat, jadi kayak apa, tempat puding gitu loh. Jadi bulat-bulat, ada 4 gitu ya, dan kayaknya asik ini buat jadi teman berbuka dan juga sebagai obat kalau misalkan teman-teman ada yang sembelit sakit perut. Kayaknya ini bisa dicoba. Saya baru dengar lah, baru lihat ada produk kayak gini. Mantap. Oke, last but not least, ini kita punya perintilan, kayaknya dari novelnya deh. Dari Mas Arjuna. Jadi Mas Arjuna ini ternyata baru menikah. Kita lihat ada The Wedding of Arjuna dan Yasmin ya. Kemudian kita lihat di sini ada Milky Way Candi Arjuna Dieng. Wah, gila, keren sih. Teman-teman coba lihat. Ini aduh, saya jadi keingetan sama pemandangan Kimi no Nawa loh. Benar, apa namanya? Pemandangan ketika langit malam dengan penuh bintang itu luar biasa. Pemandangan yang tidak tergantikan. Apalagi untuk orang-orang yang tinggal di perkotaan, pemandangan seperti ini tuh sangat langka. Makanya ini keren banget sih. Candi Arjuna. Oh, berarti jangan-jangan ada hubungannya sama novelnya ini ya. Dan ini kita lihat ada gantungan kunci. Kemudian ada simbolnya ya, simbol cincin. Berarti ini pernikahan sekali. Judulnya Let It Flow, karya dari Mona Lisa. Let It Flow setelah menikah. Setelah menikah berarti jangan-jangan ada cerita sebelum menikah ya. Waduh, saya jadi penasaran. Kita coba buka novelnya ya. Wah, ternyata novelnya
Ini ditutup di ziplock, jadi kita tinggal buka. Wah, ini keren sih, keren konsep ramah lingkungan ya. Jadi kita lihat tadi ini nggak pakai plastik tapi kayak tote bag bening gitu ya, jadi bisa dipakai lagi. Kemudian juga ini kotaknya juga sebetulnya bisa untuk dipergunakan lagi sih, dimanfaatkan untuk banyak hal. Dan ini juga ziplock, keren banget sih. Sumpah ini Go Green, cinta Indonesia sekali. Jadi kita kan harus kurangi penggunaan plastik ya kalau memungkinkan. By the way, ini saya syuting di pekarangan biji kopling. Jadi kafe ya, itu kafe yang ada di depan kosan saya. Dan memang kafenya di pinggir jalan. Jadi kalau misalkan teman-teman dengar ada suara kendaraan lalu lalang, mohon maaf karena ini syuting jam 11 siang. Jadi orang udah mulai beraktivitas dan ya kadang ramai, kadang biasa. Gitu. Oke, let it flow. Salam ruwet. Aduh. Wah, rame ini kayaknya. Kita coba baca blurb ya. Let it flow. Merasa sudah cukup mapan untuk membina rumah tangga, Arjuna dan Yasmin menerima perjodohan dengan mudah dan tanpa keraguan. Pandangan pertama ternyata membekas di hati keduanya, mengalir mengikuti waktu sampai status mereka disahkan menjadi suami istri. Oke. Tapi sayang, ternyata ketidakjujuran Yasmin di awal pernikahan menjadi bumerang dan mengubah pandangan Arjuna terhadapnya. Arjuna yang konservatif menyesal menerima Yasmin. Walau sama-sama berjanji akan memperjuangkan rumah tangga mereka, keduanya tidak lantas mampu memperbaiki kesalahan sebelumnya. Yasmin dan Arjuna awalnya berjanji menjalani kehidupan mereka seperti air mengalir. Mereka sadar kehidupan mereka bisa saja tenang, kadang terombang-ambing, tapi ternyata lama-lama malah tergerus ombak dan tenggelam di muara masing-masing. Hingga akhirnya, kebodohan Arjuna membuat Yasmin menyerah mempertahankan hubungan mereka yang semakin rapuh. Apakah Yasmin dan Arjuna sudah terlambat menyadari? Walaupun kehidupan mereka dibiarkan mengalir, setidaknya di akhir mereka harus tahu muara mana yang dipilih. Selamanya tersiksa akan masa lalu atau melangkah dan menuju kebahagiaan. Waduh, dalam ya. Aduh, ini kayaknya tipe-tipe novel yang bakal nyesek sih. Tapi saya penasaran asli ini ketika rumah tangga diombang-ambing, apalagi jadi ada banyak isu di sini ya. Tadi dari cinta pada pandangan pertama, kemudian perjodohan, lalu nanti kegalauan ya, dilema ketika menjalani pernikahan, sampai dengan keputusan apa yang akan diambil oleh keduanya gitu. Wah, gila ini sinopsisnya blurbnya itu menjanjikan sih. Jadi teman-teman ada yang udah pernah baca? Kalau belum, coba tulis di kolom komentar. Kira-kira apakah teman-teman ikut penasaran juga atau gimana? Atau ada yang pernah baca novelnya Kak Mona Lisa sebelumnya? Boleh sharing juga pengalaman kalian di kolom komentar. Nanti kita coba baca novel ini dan kita review di kanal YouTube ini ya. Buat teman-teman yang penasaran sama karyanya Kak Mona Lisa sebelumnya, kalian boleh cek di Instagram saya @hagi_eka. Karena di situ saya pernah mereview novelnya ya waktu itu, dan seru sih itu. Beliau ini totalitas banget kalau ngasih properti, kalau ngasih hadiah, gimmick-gimmick gitu ya, pas PO dan sebagainya. Yang sebelumnya itu kan kita dapat banyak juga ya, banyak perintilan. Aduh, itu kalian kalau misalkan nanti Kak Mona Lisa buka PO lagi, kayaknya wajib ikutan deh, karena kita lihat di sini benar loh, totalitas loh. Biasanya orang cuma ngasih gantungan kunci satu doang misalkan, atau ngasih pouch, ngasih apa, ini bisa sampai 3, dan ini juga ada ininya loh. Apa itu ya, kayak jepitan gitu, jadi kita bisa masang-masang gitu juga di banyak tempat. Wah, keren. Hatur nuhun Kak Mona Lisa. Kita sambung nanti ya di reviewnya. Ini ada sekitar 300 halaman, kayaknya akan ramai. Wah, iya ya, dan ini buku keduanya ternyata, Masya Allah.
kita akan coba baca dan kita coba membandingkan juga nanti perkembangannya dari karya pertama dan juga buku kedua ini. Kayaknya sih ini bakal seru banget. Oke, itu saja untuk video kali ini. Hatur nuhun untuk semua yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun, sampai bertemu lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.